Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masnia. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Saya akan menjelaskan tentang masyarakat sipil Indonesia. Sebelum itu, mari kita simak video berikut. Istilah masyarakat sipil sudah lama dikenal di Indonesia dengan sebutan berbeda. Ada masyarakat madani sebagai gambaran masyarakat ideal yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, hukum, iman, dan ilmu. Ada juga masyarakat warga yang menekankan bahwa masyarakat yang ideal bersifat independen dan sangat membatasi keterlibatan negara dalam menjalani aktivitasnya. Tidak hanya istilah, dalam keseharian, wujud masyarakat sipil pun sudah lama dikenal di tanah air. Sebut saja kegiatan sosial seperti rembuk desa, gotong royong, arisan, dan dapur umum untuk membantu korban bencana alam. Konsep masyarakat sipil terus berkembang dan menjadi perdebatan hangat. Pada awalnya, tokoh seperti Aristoteles dan Hegel melihatnya sebagai wujud tatanan kehidupan yang membaurkan pasar, negara, dan masyarakat dalam satu kesatuan. Lalu tatanan ini mulai berubah seiring berjalannya perkembangan zaman. Jürgen Habermas lalu melihat terjadinya pemisahan dalam kesatuan itu. YAPIKA, Organisasi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, mendefinisikan masyarakat sipil sebagai sebuah arena di luar keluarga, negara, dan pasar, di mana orang-orang berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama. Definisi ini diambil dari Civicus, sebuah organisasi non-profit internasional di bidang penguatan partisipasi masyarakat. Definisi ini adalah konsep terkini mengenai masyarakat sipil. Walaupun keluarga, pasar, dan negara terpisah, mereka tetap dapat berinteraksi dengan cara masuk ke dalam ruang publik yang disebut arena masyarakat sipil. Seperti yang bisa dilihat, bentuk sistem kemasyarakatan berubah pada setiap konsep, tetapi keberadaan masyarakat sipil dalam setiap bentuk itu tidak dapat dielakkan. Masyarakat sipil bentuknya macam-macam. Misalnya, organisasi petani dan nelayan, yayasan dalam bidang kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi non-pemerintah, organisasi hobi seperti klub pendaki gunung atau pengumpul perangko, bahkan sekelompok orang yang sedang beraksi merespon isu sosial politik. Penting bagi kita untuk menyadari potensi masyarakat sipil, bahwa keberadaannya sangat berpengaruh dalam kehidupan berdemokrasi. Keberadaan organisasi masyarakat sipil dibutuhkan agar sistem demokrasi di Indonesia berjalan menuju kondisi ideal. Organisasi masyarakat sipil berperan aktif mengajak warga untuk, misalnya, mengubah kebijakan publik, menegakkan nilai-nilai seperti anti korupsi, memberdayakan perempuan, dan mendorong akuntabilitas di sektor swasta. Tahun 2012, lahirlah Kesepakatan Busan di Korea Selatan, forum internasional yang membahas efektivitas dana bantuan internasional. Forum ini menghasilkan sebuah pengakuan tingkat internasional atas keberadaan masyarakat sipil dengan memandangnya bukan hanya sebagai alat pembangunan, tetapi juga tujuan akhir pembangunan itu sendiri. Indonesia pun telah menempatkan porsi pemberdayaan organisasi masyarakat sipil dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 sampai 2014. YAPIKA mengukur tingkat kesehatan masyarakat sipil dengan menggunakan sebuah alat yang diadaptasi dari Civicus bernama Indeks Masyarakat Sipil disingkat IMS. Pengukuran IMS tingkat nasional telah dimulai sejak tahun 2002 dan lokal sejak tahun 2004. Tingkat kesehatan masyarakat sipil penting untuk diukur karena bermanfaat meningkatkan pengetahuan terhadap realitas masyarakat sipil di suatu wilayah, juga membangun visi bersama tentang pentingnya masyarakat sipil dalam mendorong perubahan positif. Tahun 2012, YAPIKA atas dukungan akses tahap 2 melakukan pengukuran IMS di 16 kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Ada 4 dimensi pengukuran: struktur, lingkungan, nilai, dan dampak.
Hasil IMS 2012 banyak positifnya. Dalam dimensi struktur, hubungan antar aktor dalam masyarakat sipil semakin kuat. Menghidupkan kembali Posyandu, organisasi masyarakat sipil di tingkat desa sekarang aktif melakukan pengawasan pelayanan publik atau terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pada dimensi lingkungan, berbagai faktor luar yang mendukung perkembangan masyarakat sipil ditandai oleh dialog yang membaik dalam penyusunan indikator kemiskinan lokal, penyusunan perda dan alokasi dana desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terkait praktik kebebasan dan hak-hak dasar, di mana warga masih sulit mengakses dokumen seperti perda, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan informasi layanan publik. Contoh pada dimensi nilai, yaitu nilai-nilai yang dipraktikkan dan didorong bersama, transparansi meningkat karena terbukanya informasi keuangan kelompok-kelompok masyarakat di desa. Praktik nilai-nilai kesetaraan gender juga dikembangkan baik dalam internal organisasi maupun dalam ranah mendorong kebijakan yang berperspektif gender. Peningkatan dimensi dampak juga terjadi. Banyak kegiatan masyarakat sipil yang mempengaruhi kebijakan di tingkat desa hingga kabupaten. Misalnya, membentuk kelompok penerima pengaduan dan pemantauan pelayanan publik, kelompok usaha bersama, dampak positif bahkan terlihat di tingkat nasional. Upaya masyarakat sipil mendorong demokratisasi dalam berbagai aspek pembangunan, misalnya dalam rangka anti korupsi, mengawasi kerja parlemen, memperjuangkan kesejahteraan buruh, dan menentang peraturan yang mengekang sektor masyarakat sipil. Serta kelompok kader yang mampu terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan desa. Dengan bersatu menyuarakan aspirasi bersama, organisasi masyarakat sipil dapat mempengaruhi kebijakan publik. Untuk berkembang, masyarakat sipil butuh ruang gerak yang leluasa dan kondusif. Ironisnya, ruang gerak masyarakat sipil kini semakin menyempit dengan lahirnya beberapa kebijakan yang mengekang, seperti Undang-Undang Ormas. Undang-Undang Ormas berpotensi menimbulkan suatu definisi yang salah, seolah-olah semua organisasi masyarakat sipil adalah ormas. Padahal seharusnya guna kebijakan dan peraturan adalah menjamin tumbuh kembangnya masyarakat sipil yang lebih sehat untuk demokrasi yang lebih baik. Sudah selayaknya dan sepantasnya kita dukung terus keberadaan masyarakat sipil. Masyarakat sipil di Indonesia, yaitu ada peranan politik partai di Indonesia. Yang pertama, sebagai penyalur aspirasi rakyat, yaitu memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui perwakilan di DPR, DPRD, atau DPD. 2. Penyusun kebijakan publik, yaitu pemerintah politik berperan dalam membuat undang-undang dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, pendidikan politik, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem politik dan hak politik. Yang keempat, rekrutmen politik, menyediakan kader untuk menduduki jabatan pemerintah dan legislatif. Yang kelima, yaitu pengawas pemerintah, yang isinya partai oposisi memainkan peran dan mengontrol kebijakan pemerintahan agar tetap akuntabel. Yang kedua, yaitu sistem multipartai di Indonesia. Sistem multipartai di Indonesia menggunakan sistem multipartai dengan banyak partai yang bersaing dalam pemilu, mengakomodasi keragaman etnis, agama, dan budaya. Konsekuensinya yaitu koalisi menjadi hal yang umum dalam pemerintah. Stabilitas politik bergantung pada hubungan antar partai. Yang ketiga, yaitu tantangan partai politik di Indonesia. Yang pertama, praktis politik uang, menciptakan ketidakadilan dalam pemilu dan mengurangi kepercayaan publik. Yang kedua, krisis kepercayaan. Banyak masyarakat yang kurang percaya dalam integrasi partai politik. Yang ketiga, dominasi elit politik. Kepemimpinan partai yang sering dikuasai oleh segelintir tokoh dan hambatan kaderisasi. Keempat, minimnya pendidikan politik. Partai politik kurang efektif dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Hubungan partai politik dengan administrasi publik. Yang pertama, partai politik sebagai pembentukan kebijakan, yang isinya partai politik bekerja sama dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Yang kedua, partai politik sebagai pengawas, yaitu mengawasi jalan pemerintahan agar tetap sesuai dengan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, administrasi publik sebagai pelaksana. Birokrasi melaksanakan kebijakan yang disusun oleh pemerintah berdasarkan masukan partai politik. Sekian itu saja dari saya. Mohon maaf bila salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.